Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Duraigniwati, ingin mempresentasikan tentang pengujian hipotesa Chi-square serta ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Latar belakang. Uji Chi-square adalah uji hipotesis yang membandingkan frekuensi sesuatu yang diamati atau benar-benar terjadi dengan frekuensi yang diinginkan atau diharapkan. Uji Chi-square tidak dibatasi oleh asumsi ketat mengenai jenis populasi atau parameter populasi. Uji ini hanya memerlukan derajat kebebasan. Sebaliknya, ANOVA adalah serangkaian teknik yang digunakan dalam analisis statistika yang sering digabungkan untuk mencapai 3 atau lebih hasil rata-rata. Ada dua jenis ANOVA yang umum digunakan, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang membandingkan varians rata-rata kelompok dalam suatu sampel dengan mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. Sebaliknya, ANOVA dua arah adalah pengujian berbasis hipotesis. Namun, dalam ANOVA dua arah, setiap sampel ditentukan dalam dua cara, dan hasilnya dibagi menjadi dua kelompok kategori. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari pengujian hipotesis Chi-square, ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah berbeda-beda dan biasanya digunakan dalam konteks analisis data yang berbeda pula. Yang pertama, hipotesa Chi-square. Pengujian ini umumnya digunakan untuk mengevaluasi apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal atau non-metrik. Yang kedua, hipotesa ANOVA satu arah digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih grup yang berbeda. Yang ketiga, hipotesa ANOVA dua arah. Dalam analisis ini mempertimbangkan pengaruh dari dua faktor atau variabel independen terhadap satu variabel dependen. Studi kasus Chi-square. Peneliti sedang melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenjang sekolah sebagai pilihan dengan peringkat akreditasi. Diperoleh data sebagai berikut. Berikut adalah tabel peringkat akreditasinya dan sudah ditotalkan. Yang A, pengujian hipotesis taraf nyata 5%. H0 tidak ada hubungan antara jenjang sekolah sebagai pilihan dengan peringkat akreditasi. H1 ada hubungan antara jenjang sekolah sebagai pilihan dengan peringkat akreditasi. Yang B, tingkat signifikan dan derajat bebas adalah 4. Yang C, nilai kritis sebesar 9,488. D. Kriteria pengujian. H0 diterima jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. H1 diterima jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Yang E nilai statistika atau hitung. FE 11-nya, FE 1-1-nya 30.474, F12-nya 59.472, FE 13 14.333, FE21 5.919, FE22 11.552, FE23 2.784, FE31 2008, FE32 3.919, FE33 944. Rumus yang digunakan adalah X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang FE kuadrat dibagi FE. Maka mendapatkan total sebesar 3.970,01. Untuk analisis Chi-square, hasil perhitungan pada grafik di atas menunjukkan nilai Chi-square hitung sebesar 3.970,01. Nilai ini lebih besar dari nilai Chi-square tabel sebesar 9,488 pada taraf nyata 0,05 dengan derajat bebas 4. Hal ini dikarenakan H1 diterima jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka 3.970,01 lebih besar dari 9,488. Kesimpulannya adalah ada hubungan di antara jenjang sekolah sebagai pilihan dengan peringkat akreditasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peringkat akreditasi sekolah memiliki keterkaitan dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Ini adalah grafik dari analisis Chi-square-nya.
Untuk studi kasus ANOVA satu arah, peneliti ingin membandingkan 3 kelompok umbi-umbian dalam produksi di kabupaten atau kota dengan alfa sama dengan 0,05. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan perbandingan yang signifikan atau tidak antara 3 kelompok umbi-umbian tersebut, yang sudah ditotalkan sebesar 130. Yang A, hipotesis. H0, rata-rata perbedaan perbandingan ketiga kelompok umbi-umbian sama. H1, rata-rata perbedaan perbandingan ketiga kelompok umbi-umbian tidak sama. Yang B, taraf nyata 0,05. Yang C, derajat bebas variabel 1 sama dengan 2, variabel 2 sama dengan 9. Yang D, daerah kritis. F tabel sama dengan 4,26. Yang E, kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Yang F, nilai hitung. Jika T dihitung dan ditotalkan sebesar 531,667. Untuk JKK, ditemukan hasilnya 63,167. Dan JKG ditemukan hasilnya 468,5. Dan F hitung hasilnya ditotalkan menjadi 0,607. Selanjutnya, untuk analisis ANOVA satu arah, hasil perhitungan pada gambar di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 0,607. Nilai ini lebih kecil dari nilai F tabel 4,26. Pada taraf nyata 0,05 dengan derajat bebas variabel 1 sama dengan 2 dan variabel 2 sama dengan 9. Hal ini dikarenakan H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel, maka 0,607 kurang dari 4,26. Kesimpulannya adalah rata-rata perbedaan perbandingan ketiga kelompok umbi-umbian sama. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata produksi ketiga kelompok umbi-umbian, talas atau keladi, umbi-umbian lainnya, dan gaplek di kabupaten atau kota yang diuji. Ini adalah grafik yang sudah saya uji. Untuk studi kasus ANOVA dua arah, peneliti melakukan penelitian tentang produksi kelompok umbi-umbian di kabupaten atau kota dengan taraf nyata 0,01. Maka peneliti menguji apakah ada perbedaan yang signifikan pada produksi kelompok umbi-umbian di kabupaten atau kota. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Dan untuk total kolom dan total barisnya sudah ditotalkan menjadi 147. Yang A, hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umbi-umbian. H1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umbi-umbian. Hipotesis ANOVA baris. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kelompok kabupaten atau kota. H1, mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok kabupaten atau kota. B, taraf nyata sama dengan 0,01. Yang C, derajat bebas variabel 1 atau baris ditemukan sama dengan 2. Variabel 1 kolom sama dengan 3. Variabel 2 sama dengan 6. Yang D, daerah kritis. F tabel kolom pada 0,01, deret baris 1 sama dengan 3, dan deret kolom 2 sama dengan 6 adalah 9,78. F tabel baris pada 0,01, deret baris 1 sama dengan 2, dan deret kolom 2 sama dengan 6 adalah 10,92. Nilai hitungnya jumlah kuadrat total didapatkan 530,25. Jumlah kuadrat baris sama dengan 222. Jumlah kuadrat kolom 65,58. Jumlah kuadrat galat 242,67.
Untuk kuadrat tengah baris sama dengan 111, kuadrat tengah kolom sama dengan 21,86, kuadrat tengah galat 40,445. F hitung baris sama dengan 2,74446. F hitung kolom sama dengan 0,5404. Maka ditemukan dari hasil hitungannya untuk F hitung sama dengan 0,5404 dan F hitung yang kedua 2,74446. Analisis ANOVA dua arah. Dari kedua gambar di atas menunjukkan bahwa F hitung kolom sama dengan 0,5404. Artinya F hitung kolom sama dengan 0,5404 kurang dari F tabel kolom 9,78. Maka H0 diterima. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata produksi berbagai jenis umbi-umbian. Lalu F hitung baris sama dengan 2,74446. Artinya F hitung baris 2,74446 kurang dari F tabel baris 10,92. Maka H0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata produksi umbi-umbian di berbagai kabupaten atau kota yang diuji. Maka kesimpulan dari kedua gambar di atas yaitu tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kelompok kabupaten atau kota. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan baik dalam produksi berbagai jenis umbi-umbian maupun antar kabupaten atau kota pada taraf nyata 0,01. Kesimpulannya, yang pertama untuk chi-square, terdapat hubungan yang signifikan antara jenjang sekolah, SD, SMP, dan SMA, dengan peringkat akreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan jenjang pendidikan memiliki keterkaitan dengan distribusi peringkat akreditasi sekolah. Yang kedua, ANOVA satu arah, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam produksi tiga kelompok umbi-umbian, talas atau keladi, umbi-umbian lainnya, dan gaplek di kabupaten atau kota yang diteliti. Produksi ketiga jenis umbi-umbian tersebut cenderung serupa di daerah-daerah yang diuji. Yang ketiga, ANOVA dua arah. Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan baik dalam produksi berbagai jenis umbi-umbian maupun antar kabupaten atau kota yang diteliti. Produksi umbi-umbian cenderung konsisten di berbagai daerah dan jenis yang diuji. Untuk saran, yang pertama terkait akreditasi sekolah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan distribusi peringkat akreditasi antar jenjang pendidikan. Kemudian, pihak berwenang dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan kriteria atau standar akreditasi sesuai dengan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan. Yang kedua, terkait produksi umbi-umbian. Meskipun tidak ada perbedaan signifikan, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi umbi-umbian di berbagai daerah. Hal ini dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas umbi-umbian secara merata di seluruh daerah yang diteliti, mengingat tidak adanya perbedaan signifikan antar daerah. Yang ketiga, kebijakan. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata. Untuk sektor pertanian, dapat dibuat program pengembangan yang berfokus pada peningkatan produktivitas umbi-umbian secara menyeluruh di berbagai daerah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.